Renungan Hari Selasa 14 Desember 2021. Pesta peringatan Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Orang-orang berdosa percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 1-2, ayat 9-13. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 28-32. Saudara-saudariku terkasih, dalam priorisasi pengurus gereja, entah dewan pastoral paroki, stasi maupun lingkungan, selalu diadakan pelantikan. Sebelum pelantikan, mereka harus berjanji di hadapan Tuhan. Mereka mengungkapkan kesediaan untuk melaksanakan tugas secara baik dan benar. Kenyataan membuktikan bahwa banyak yang bersumpah, tetapi hanya sebagian yang mampu melaksanakan tugas tanggung jawab secara baik. Hanya sebagian yang berkomitmen dalam tugas pelayanan mereka. Kenyataan ini masih dipraktikkan hingga saat ini, entah dalam keluarga sebagai orang tua, dalam masyarakat maupun dalam gereja sebagai pengurus gereja maupun anggota gereja. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Yesus menyoroti sikap dan tanggapan manusia berhadapan dengan karya pewartaan Allah, baik yang dilaksanakan oleh para nabi maupun pewarta yang lain. Yesus menampilkan dua tipe tanggapan manusia atas permohonan Allah. Tipe pertama adalah tipe orang yang cepat menjawab ya, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah. Yesus menghubungkan tipe pertama ini dengan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Ini adalah kelompok elit yang notabene-nya mengetahui secara baik dan benar inti hukum Taurat, aturan hukum Taurat. Dalam penampilan mereka sangat oke, berwibawa, sopan dan manis dalam pembicaraan, tetapi dalam praktek mereka menjadi penghalang rencana keselamatan Allah. Dalam praktek mereka tidak bersikap adil dan bijaksana. Mereka menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kecil, menderita sakit orang-orang berdosa. Kelompok ini juga yang berjuang untuk membatalkan rencana keselamatan Allah yang dibawa oleh para nabi, Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Tipe orang yang kedua adalah orang yang menjawab tidak, tetapi kemudian ia menyesal dan melaksanakan perintah Allah. Yesus menghubungkan tipe kedua ini dengan para pemungut cukai, orang berdosa, termasuk perempuan-perempuan sundal. Mereka ini adalah tipe orang yang awalnya sungguh jauh di hadapan Allah. Hidup mereka bertentangan dengan ajaran dan norma yang berlaku. Tetapi kelompok ini sangat terbuka untuk mendengar pewartaan para nabi, Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Bahkan fokus pewartaan dan pelayanan Yesus yang utama dan pertama adalah menyelamatkan mereka, membawa mereka ke jalan yang benar, kembali menjadi putra dan putri Allah. Dan usaha Yesus sangat berhasil. Maka ia tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
Dan kamu, meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas perintah sabda Allah? Apakah kita berlaku seperti anak sulung, menjawab iya tetapi tidak melaksanakan? Atau seperti anak bungsu yang menjawab tidak tetapi menyesal dan melakukan perintah Allah? Yesus mengajak kita agar jujur, tegas, dan komitmen melaksanakan perintah Allah. Ia menuntut kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan perintah Allah dan sungguh dicintai oleh Tuhan dan sesama. Mari, saatnya belum terlambat. Advent adalah kesempatan untuk kita memperbaharui sikap hidup dan iman kita. Semoga kita semakin memurnikan diri dan komitmen kita, sehingga kita sungguh menjadi pelaku sabda Allah yang baik dan benar.